Lead the Fest 2022. Lead better, rise stronger. 17. Lead the Talks. 8 offline roadshows. 1945 Real Leader Stories. Lead the Future Scholarship. Teras belajar spesial. Lead the Stage. Pemimpin Indonesia Award. Memimpin lebih baik, bangkit lebih kuat. Lead the Fest 2022. Selamat malam para pemimpin muda, salam kenal. Saya Yudo Anggoro dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB dan saya juga berperan sebagai pembina dari pemimpin.id. Sebuah kehormatan bagi saya untuk memoderasi sesi webinar kali ini, webinar yang pertama dalam Lead the Fest 2022 dengan tema Lead Better, Rise Stronger. Dan untuk sesi ini ya tentu kita akan membahas berbagai jenis kepemimpinan, terutama bagaimana cara menghadapi krisis ya. Latar belakangnya seperti ini. Kita bangsa Indonesia telah mengalami berbagai macam krisis sejak kita tahun 1945, 1965, 1998, bahkan krisis finansial kita semua sudah pernah menghadapi. Dan setiap krisis pasti melahirkan pemimpinnya masing-masing. Dan tentu kita di sesi ini kita ingin mengetahui apa saja resep-resep dari para pemimpin dalam menghadapi krisis-krisis yang ada di Indonesia. Dan untuk membahas topik tersebut, terutama tentang bagaimana strategi untuk menghadapi krisis yang saat ini kita hadapi, apalagi krisis yang berkaitan dengan COVID-19, saya akan mengundang dua narasumber utama kali ini dan saya perkenalkan. Yang pertama, tentu kita sudah kenal semua, Ibu Nur Hayati Subakat sebagai pendiri dan komisaris utama dari PT Paragon Technology and Innovation. Selamat malam, Bu Nur Hayati. Selamat malam, Pak Yudo. Semoga sehat selalu, Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya perkenalkan sedikit ya, Bu. Tentu ya, kita semua sudah paham Ibu Nur Hayati sebagai pendiri dan saat ini sebagai komisaris utama dari Paragon Technology and Innovation, merupakan pengusaha kosmetik ternama dan juga filantropis ya. Tentu sebagai pengusaha yang sukses, beliau juga berperan dalam mengembangkan community, mengembangkan masyarakat. Beliau saat ini juga berperan sebagai salah satu anggota dari Majelis Wali Amanah ITB. Dan kalau saya perhatikan lagi salah satu prestasi beliau yang terakhir ya, pada bulan Juni 2022, Ibu Nur Hayati Subakat dinobatkan sebagai salah satu dari 20 wanita paling berpengaruh oleh Fortune Indonesia. Selamat sekali lagi Ibu Nur Hayati. Terima kasih. Narasumber yang kedua, beliau akan datang kira-kira 15 menitan lagi adalah Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro. Ya, beliau akan datang kira-kira jam 7.30, tapi saya perkenalkan dulu tentu sosok Pak Bambang, Prof. Bambang kita semua sudah kenal. Beliau adalah mantan Menteri Riset dan Teknologi dan sebelumnya beliau berperan dalam berbagai posisi pemerintahan seperti Menteri Bappenas di tahun 2016 sampai 2019 dan juga Menteri Keuangan sebelumnya. Tapi sebelumnya beliau adalah seorang dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tapi kita semua akan menantikan kehadiran Prof. Bambang kira-kira 15 menit lagi. Nah, sebelum memulai sesi webinar ini, saya tentu sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai macam pihak yang sudah mendukung acara Lead the Fest tahun 2022 kali ini. Baik, tanpa berpanjang-panjang kita langsung masuk ke acara utama yaitu acara talk ya. Tentu kita ingin membahas tentang yang pertama tentang ruang lingkup pembahasan dengan Ibu Nur Hayati. Nah, Ibu Nur ya di sini kita membahas tentang bagaimana leading in the crisis. Masing-masing krisis sudah melahirkan pemimpinnya masing-masing. Nah, sebagai pemimpin dunia bisnis, tentu boleh diceritakan Bu Nur Hayati tentang bagaimana Ibu memimpin institusi Ibu dan kemudian memimpin masyarakat dalam menghadapi krisis yang pernah Ibu alami. Monggo, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Pak Yudo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas undangan ini dan tentu juga kepada para yang hadir pada malam ini, para pemuda yang hadir pada malam ini ya. Jadi saya mungkin sedikit cerita ya
kami mengalami beberapa kali krisis ya. Pertama kali itu adalah krisis perusahaan ini ya. Jadi setelah 5 tahun berjalan ya, perusahaan masih kecil waktu itu ya, itu mengalami kebakaran, habis semua, minus ya. Nah, sebetulnya apa sih yang saya kerjakan gitu ya. Jadi saya sedikit ini kenapa saya bisa segera bangkit kembali gitu ya waktu kebakaran itu. Waktu itu yang saya pikirkan adalah karyawan, walaupun baru 25 orang. Jadi di sini saya merasakan pemimpin itu ya jadi rasa empati ya. Jadi sebetulnya yang saya pikirkan adalah karyawan. Saya nggak pikirkan diri sendiri karena suami waktu itu masih bekerja ya. Jadi yang saya pikirkan kalau perusahaan ditutup, bagaimana nasib karyawan? Nah, ternyata ini memikirkan nasib orang lain ini yang menyebabkan kita selalu semangat. Jadi itu yang saya kerjakan, begitu juga. Jadi akhirnya saya kasih tahu waktu itu sama tim sales ya. Saya juga himbau mereka bagaimana juga peduli terhadap yang lain gitu ya. Jadi saya kasih tahu ya coba jualan usaha jualan cash karena kita butuh uang. Ya waktu itu juga pas puasa Lebaran ya. Jadi yang pertama kali yang saya bayarkan adalah THR. Jadi kayak gitu. Nah, begitu juga tahun 98 waktu krisis ekonomi ya. Itu kan di mana bahan baku itu kan dalam banyakkan impor ya. Dalam dolar. Dolar kan menari-nari naik ini kan. Tapi waktu itu yang saya pikirkan juga tetap bagaimana saya mempertahankan perusahaan ini gitu ya. Jadi karena punya tanggung jawab sosial gitu terhadap perusahaan. Kalau saya ini kan bagaimana nasib karyawan, bagaimana nasib orang yang kita bantu. Ya, jadi itu yang dipikirkan. Jadi akhirnya ya saya ambil keputusan bagaimana tetap jalan. Jadi dihitung dengan kecepatan ini ya, tapi tujuannya bagaimana perusahaan tetap jalan. Seperti itu tuh Mas Yudo. Jadi intinya memimpin dalam krisis itu saya merasakan itu yang penting itu memimpin dengan hati ya. Pemimpin itu mengolah hati, mengolah pikiran, baru mengolah tangan. Itu yang saya rasakan termasuk waktu pandemi ini. Yang kita ini kan hatinya dulu gitu. Jadi bagaimana semua peduli terhadap orang lain, bagaimana semua kolaborasi. Ya alhamdulillah sih krisis ini bisa kita lewati. Seperti itu kalau yang saya rasakan beberapa kali krisis. Iya. Terima kasih Ibu Nur ya. Kita bisa belajar ya para pemimpin muda bahwa faktor pemimpin itu penting apalagi dalam mengelola krisis, dan Ibu Nur menyatakan ya bahwa mengelola hati ya, pikiran dan juga mengelola tangan yaitu penting bagi pemimpin ya, karena yang akan dilihat adalah pemimpinnya. Nah, ini saya mendapatkan informasi bahwa Prof. Bambang Brojonegoro sudah bergabung. Ya, kita panggil saja langsung Prof. Bambang Brojonegoro. Silakan, welcome to the stage. Selamat malam, Prof. Bambang. Selamat malam, Mas Yudo. Selamat malam, Bu Nur Hayati. Salam, Prof. Bambang. Semoga sehat selalu, Prof. Bambang. Kita baru mulai, Pak. Oh ya, silakan. Ya, Pak. Prof. Bambang, tadi kita baru saja membahas tentang peran pemimpin dalam krisis, ya. Ibu Nur menceritakan cerita beliau ketika memimpin krisis, ketika pabriknya terbakar, kemudian di krisis finansial tahun 98, yang penting adalah mengelola hati dari para karyawannya. Mungkin Prof. Bambang bisa diceritakan tentang pengalaman Prof. Bambang ketika memimpin institusi ya di tengah-tengah krisis seperti apa. Silakan Prof. Bambang. Baik, terima kasih Mas Yudo. Mungkin saya beda sama Bu Nur Hayati yang memang pure entrepreneur ya. Jadi perusahaannya pasti pernah melewati masa yang bagus, tapi juga mungkin masa-masa yang sulit. Nah, kalau saya memang lebih banyak awalnya di akademik, serta kemudian di birokrasi, di pemerintah. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai krisis, itu barangkali dua hal ya, tapi mungkin saya lebih kepada policy response, ya, karena ya artinya kementerian tidak dalam kondisi krisis, tapi Indonesianya atau negaranya yang menghadapi krisis, dan kita harus melakukan policy response.
Nah, barangkali saya bisa share 2 pengalaman. Pertama, waktu masih menjabat Wakil Menteri Keuangan, ya, sekitar tahun 2013, ya, di mana waktu itu dunia dikagetkan ditindakan oleh Amerika Serikat yang intinya mulai menghentikan stimulus moneter, ya, yang tadinya mereka lakukan dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi mereka setelah Global Financial Crisis 2008. Dan dunia menikmati itu termasuk Indonesia, ya. Nah, kemudian mendadak 2013 mereka merasa bahwa sudah cukup, ya, dan bagi mereka kondisi ekonomi Amerika sudah kembali normal sehingga stimulusnya diberhentikan. Nah, konsekuensinya itu pasti akan terjadi pelarian modal, ya. Dan begitu terjadi pelarian modal, maka yang terdampak adalah kurs pada waktu itu. Nah, memang tugas kurs pasti larinya ke Bank Indonesia. Tapi tentunya pemerintah tidak bisa berdiam diri. Pemerintah harus juga menciptakan suatu kebijakan untuk bisa mengerem yang namanya capital outflow atau banyaknya hard currency seperti US dollar itu keluar dari Indonesia. Nah, waktu itu dalam kondisi yang relatif cukup genting, ya, kami melakukan rapat pimpinan di Kementerian Keuangan, dipimpin oleh Menteri Keuangan pada waktu itu Pak Hatip Basri. Kemudian mungkin secara insting atau secara kebiasaan, ya kita mulai bicara mengenai bagaimana mengurangi import, ya. Nah, ketika bicara mengurangi import, salah satunya import yang mengkhawatirkan kan import BBM, ya. Dan kemudian waktu itu saya kebetulan sering mengikuti mengenai biodiesel, langsung mengusulkan itu mungkin pertama kali di Indonesia agar Indonesia menerapkan setiap liter diesel yang dijual itu harus campur biodiesel 5%. Ya, memang masih sedikit, tapi paling tidak kita mengurangi 5% dari import diesel tersebut. Ya, dan kemudian 5% itu naik terus sampai hari ini kalau nggak salah sudah 30-40%. 30. Ya. Jadi artinya kita waktu itu dalam kondisi yang agak kepepet, ya, agak berat, berusaha mengeluarkan kebijakan untuk mengerem larinya devisa keluar, ya. Itu yang satu. Yang kedua, kebetulan sesuai dengan apa yang ada di title saya waktu menjadi Menristek, ya, terutama di 2020 di awal krisis, ya. Nah, ketika terjadi pandemi, praktis kan, ya semua orang nggak tahu lah, kita juga paham, ya, dari dunia, dari kedokteran, dari semua bidang sampai pimpinan semua juga bingung, ya, bagaimana menghadapi COVID yang kita tidak pernah perkirakan sebelumnya dan skalanya masif, ya, global, ya, tidak ada yang dikecualikan gitu. Nah, kemudian tentunya sebagai Menristek saya tidak bisa hanya berdiam diri, ya, mengikuti apa yang ada, ya. Kemudian kita mencoba waktu itu langsung menggalang konsorsium riset dan inovasi untuk penanganan COVID, di mana saya mengajak tidak hanya perguruan tinggi, lembaga penelitian, sampai kepada kementerian, sampai kepada perusahaan swasta, untuk rame-rame nih, kita coba paling tidak berusaha untuk bertahan terhadap pandemi ini. Dan mungkin banyak yang tidak paham, ternyata sampai hari di mana kita berhadapan dengan pandemi, Indonesia tidak pernah membuat ventilator satupun, ya. Jadi bisa dibayangkan semua ventilator di rumah sakit itu impor. Nah, ketika terjadi COVID, di mana gangguannya di pernafasan, mau tidak mau kebutuhan ventilatornya menjadi membludak, ya. Nah, padahal supply ventilator, terutama dari impor, ya juga dibutuhkan di negara lain yang mengalami hal serupa, ya. Sehingga Indonesia waktu itu sempat mengalami krisis ventilator. Nah, dalam kondisi yang menurut saya sangat berat, ya, maka akhirnya kita putuskan siapa yang punya ide untuk mau bikin ventilator, ya, dari jenis yang paling sederhana, ya, jenis yang tidak sifatnya dimasukkan ke leher, itu kita langsung biayai. Jadi kita coba sisihkan anggaran, ya, dengan yang ada, kita tantang siapapun yang bisa, ya. Dan akhirnya muncullah ada ventilator dari ITB yang pertama, kemudian ada ventilator dari UI, ada ventilator dari LIPI, ada ventilator dari BPPT, dan akhirnya ventilator akhirnya menjadi hal yang biasa, ya. Sama juga dengan beberapa alat medis yang lain yang waktu itu kita upayakan untuk kita percepat
termasuk rapid test misalkan ya, yang waktu itu memang sangat dibutuhkan ketika belum ada antigen maupun PCR yang jumlahnya cukup masif. Jadi mungkin itu kira-kira pengalaman saya berhadapan dengan kondisi yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang belum pernah sebelumnya dengan durasi waktu yang sangat pendek ya, kalau mau itu dikatakan sebagai kondisi krisis. Ya, terima kasih Prof. Bambang. Ini berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Nur Hayati ya sebagai pemimpin dunia bisnis atau korporasi. Prof. Bambang sebagai policy maker saat itu ya menekankan kepada bahwa di tengah-tengah krisis kita terpacu untuk berinovasi begitu ya Prof. Bambang ya. Suasananya, time frame-nya sangat sedikit sehingga kita dituntut untuk bisa mengeluarkan ide-ide untuk menangani krisis yang saat itu tengah kita hadapi. Ya, terima kasih sekali Prof. Bambang dan juga Ibu Nur Hayati. Nah, Prof. Bambang dan Ibu Nur, di tema Lead the Fest kali ini kita akan membahas tentang peran pemuda, begitu ya, bahwa di sini pemimpin, apalagi pemimpin muda tentu harus belajar tentang nilai-nilai kepemimpinan. Nah, menurut Ibu Nur dan juga Prof. Bambang, kira-kira nilai kepemimpinan apa yang perlu dipelajari pemuda Indonesia saat ini, apalagi sekarang kita didominasi oleh pemuda ya secara demografi, agar bisa menjadi pemimpin Indonesia yang baik di masa depan. Ibu Nur, silakan Ibu. Jadi pengalaman kami selama 37 tahun Paragon ya, kami menemukan 5 nilai yang diperlukan bagi seorang pemimpin. Jadi saya sebut 5 karakter yang diperlukan bagi seorang pemimpin. Yaitu satu, ketuhanan ya. Dengan ketuhanan itu kita selalu optimis, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Jadi selalu semangat, kan penting itu kan, pemimpin itu harus memberi semangat gitu kan. Kemudian dengan ketuhanan tentu dipercaya. Pemimpin itu kan harus dipercaya, jujur gitu kan. Jadi pemimpin itu harus mengerjakan apa yang diomongkan gitu kan, dipercaya. Yang kedua itu adalah nilai kepedulian. Jadi kepemimpin itu harus peduli, kalau kolaborasi gitu kan. Jadi bagaimana dia mengajak semua saling kolaborasi, saling peduli. Ya, kemudian yang ketiga adalah kerendahan hati. Yaitu kerendahan hati itu jadi maksudnya ya kita jangan sombong, kita harus mau mendengar dari mana saja, dan kita harus belajar dari mana saja, di kapan saja. Yang keempat itu adalah ketangguhan, ya pimpin itu harus kerja keras, disiplin, ulet gitu ya. Yang kelima ya inovasi, itu sangat diperlukan juga. Jadi pemimpin kan itu kan apalagi dalam krisis ya, seperti Bapak cerita, ya kami juga mengalami inovasi itu sangat penting. Seperti itu sih yang saya rasakan 5 nilai itu, mudah-mudahan ya kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik untuk Indonesia lebih baik. Menarik Bu. Jadi 5 nilai-nilai itu Ibu temukan setelah Ibu bertahun-tahun begitu ya memimpin Paragon, memimpin para pemuda Indonesia begitu, dari ketuhanan, kegigihan, keuletan sampai juga tadi kerendahan hati juga ya Bu ya, dan inovasi menjadi salah satu nilai ya. Baik, kalau Prof Bambang seperti apa Prof? Di tengah demografi kita yang didominasi oleh penduduk muda ini. Ya, betul sekali bahwa saat ini kita sedang mengalami bonus demografi, mungkin perkiraannya sampai 2025 ya. Setelah itu kemudian kita mulai mengalami kondisi di mana bonusnya berkurang dan akhirnya mungkin sekitar 2045-2050 kita sudah masuk aging population. Nah ini mau saya kaitkan dengan 2045 karena kebetulan waktu di Bappenas kami menyelesaikan visi 2045. Nah kalau kita bicara 2045 itu kan 23 tahun ya dari sekarang. Jadi kalau Anda tadi menyebut apa yang harus dilakukan oleh pemuda yang kategorinya umur pada saat ini, maka merekalah sebenarnya nanti yang akan menikmati 2045. Menikmati dalam pengertian kalau berhasil itu adalah upaya mereka dan mereka menikmati. Ya. Jadi kuncinya sekarang kalau saya coba klasifikasi ya, bagaimana sebaiknya pemuda Indonesia menyiapkan diri menghadapi 2045 tersebut. Saya ingin bagi 2 politik sama yang di bisnis ekonomi. Ya. Di politik
poin-poin disampaikan Bu Nur Hayati tampaknya itu sangat cocok ya untuk diterapkan oleh para pemuda Indonesia yang nantinya mau tidak mau ya tidak mungkin kan semuanya jadi pengusaha, tidak mungkin semuanya jadi profesional ya. Pasti harus ada yang jadi politisi ya. Dan politisi bagaimanapun dibutuhkan untuk negara demokratis seperti kita ya. Tapi kita ingin tentunya demokratisasi kita makin matang ya. Demokratisasi kita ini makin membuat orang itu tertarik untuk masuk politik ya. Karena saya juga masih melihat sekarang ini paling tidak banyak kalangan yang sebenarnya potensial untuk masuk ke politik enggan ya. Mungkin karena mereka merasa environment-nya belum mendukung. Nah, karenanya kalau para pemuda menerapkan apa yang seperti Bu Nur katakan, itu sudah sangat cocok untuk nantinya bisa menjadi bagian dari politisi atau pemimpin politik masa depan. Ya, kuncinya menurut saya sih simpel kalau di politik ya. Artinya simpel dalam pengertian tentunya dia harus punya sikap yang demokratis. Jadi sikap demokratis itu harus dikembangkan dari sekarang. Ya, sikap mau mendengar, termasuk misalkan di perusahaan juga kita tidak bisa menjadi pemimpin yang otoriter. Ya, jadi itu sudah harus dikembangkan dari awal. Nah, kemudian value yang harus dipegang tentunya ya integritas, ya integritas, menjauhi yang namanya korupsi, ya dan juga ini mungkin value yang sebenarnya sangat saya tunggu di Indonesia untuk kita bisa rasakan sportif, ya. Kita ngomong sportif biasanya kalau olahraga, tapi menurut saya itu di semua bidang, ya. Dan di Indonesia barangkali itu yang bisa ditanamkan lebih intensif kepada pemuda supaya dia bisa sportif dalam segala hal, ya. Jadi kalau politik itu sama dengan pertandingan olahraga, ada yang kalah, ada yang menang, ya nggak mungkin semuanya menang, ya. Jadi ketika ada yang kalah, ya yang kalah harus sportif, ya mengakui bahwa ini selama pertandingan atau pemilihan atau sesuai dengan aturan, ya dia harus terima bahwa ternyata dia yang kalah gitu ya. Jadi bertindak sportif. Nah, kalau di sisi bisnis, ini ada kebutuhan yang mendesak agar Indonesia bisa jadi negara maju di 2045. Yang kurang dari Indonesia, ya, artinya elemen yang kurang dari bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju adalah kita sangat kekurangan orang seperti Bu Nur Hayati. Kurang orang yang jadi entrepreneur, ya. Entrepreneur yang tangguh ya, artinya entrepreneur yang bisa kemudian naik kelas ya, dari kelas rumahan naik ke mikro, dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah kemudian ke yang atas. Nah, kalau kita buat rasio kasarnya antara berapa jumlah entrepreneur terhadap total penduduk, karena total penduduk kita besar, ya memang itu yang harus kita hadapi, ya kita butuh entrepreneur lebih banyak. Dan kita butuh entrepreneur yang tangguh, termasuk entrepreneur yang sportif, entrepreneur yang selalu mengedepankan governance, misalkan, dan entrepreneur yang berani bersaing benar-benar di pasar global. Ya, jadi bukan entrepreneur yang besar karena dapat fasilitas dari pemerintah, dapat proteksi dari pemerintah, tapi kita ingin yang benar-benar nantinya bisa bersaing di skala global. Jadi menurut saya dari sekarang para pemuda itu, terutama yang masih kuliah misalkan, itu sudah mulai diarahkan. Paling tidak belajar bagaimana sih cara jadi entrepreneur gitu. Karena terus terang waktu saya kuliah pun saya diajarnya untuk mengerti ekonomi sebagai profesional atau sebagai dosen atau sebagai misalnya sebagai birokrat ya. Tapi tidak pernah saya benar-benar diajarkan ya dalam tanda petik gimana sih tuh caranya jadi pengusaha. Padahal saya dari fakultas ekonomi gitu ya. Apalagi dari fakultas lain yang barangkali lebih fokus kepada bidang ilmunya masing-masing. Jadi ini barangkali nilai-nilai yang harus diadopsi pemuda dari sekarang ini. Iya. Jadi ada dua ya, Prof, yang saya tangkap tadi ya. Yang pertama untuk di sektor politik untuk pemimpin ya jangan khawatir, jangan takut untuk berperan asalkan ada nilai-nilai integritas ya. Dan yang kedua ya untuk di dunia bisnis kita harus punya banyak entrepreneurs dan pengusaha untuk memajukan ekonomi. Begitu ya, Prof. But are we on the right track, Prof, untuk 2045 tadi kalau saya boleh tambah sedikit. Kalau saya lihat paling tidak di entrepreneurship ada angin segar ya dengan ramainya startup ya. Mungkin kita melihatnya di satu sisi startup ini kayak tren, kayak kayak latah gitu ya. Jadi semua anak muda ingin jadi startup. Dan kemudian kita juga mendengar wah ternyata ada yang gagal ya, ada yang usahanya harus berhenti dan segala macam.
kemudian saya berpikir nanti mungkin Bu Nur lebih tepat untuk menjelaskan. Orang berusaha terus gagal itu mungkin lebih banyak daripada yang berhasil, ya. Jadi artinya kegagalan itu hal yang biasa dalam berbisnis. Itu satu. Yang kedua, gagal nyoba satu kan bisa coba yang lain, ya. Artinya misalnya dia berusaha untuk di bidang A berhasil, dia coba bidang B, ya. Nah, kemudian kalau nggak coba bidang C atau dia coba model bisnisnya dirubah atau segala macam. Tapi saya melihat dengan antusiasme anak muda yang pengen jadi startup tadi, itu sudah modal bagus. Jadi kalau tanya, are we on the right track di bisnis, saya harus jawabnya paling tidak sudah inline, ya, arahnya sudah benar. Tinggal ya tadi kita butuh lebih banyak dan kita butuh yang skalanya lebih kompetitif. Nah, yang mungkin yang masih agak kurang itu muncul di politik, ya. Di politik, ya unfortunately banyakkan yang muda-muda yang masuk politik itu masih dinasti, ya. Anaknya, maksudnya dia anak bupati atau anaknya anggota DPR gitu. Jadi masih, ya meskipun nggak salah ya, emang itu hal biasa di Amerika pun seperti itu, di Jepang juga. Tapi maksud saya kematangan dalam berpolitiknya barangkali masih kurang, ya, karena mungkin terlalu mengandalkan hubungan kekeluargaan tadi. Dan kemudian penekanan pada value-nya barangkali juga harus lebih ditekankan lah gitu ya, supaya ya kalau generasi tuanya dulu banyak masalah karena korupsi, ya jangan sampai generasi mudanya mengikuti gitu loh. Ya justru generasi muda ini harus jadi contoh. Kita bisa kok jadi anggota DPR yang begini atau jadi pimpinan daerah yang begini gitu loh, bukan yang seperti cerita-cerita yang kurang baik di masa lalu gitu. Jadi untuk para pemimpin muda jangan takut ya untuk berperan lebih aktif ya di dunia bisnis maupun juga dunia politik, asal dengan nilai-nilai integritas dan inovasi. Baik, terima kasih Prof. Bambang dan Ibu Nur. Berikutnya kita akan ke topik tentang kebangkitan Indonesia. Apalagi tahun ini 2022 presidensi dari G20 ya, Bu Nur dan juga Prof. Bambang. Dan juga bahwa Indonesia dalam pandemi COVID-19 ini kita sudah mulai menunjukkan gejala yang membaik ya, ekonomi sudah mulai tumbuh. Nah, menurut Bapak dan Ibu ya, bagaimana kepemimpinan Indonesia saat ini, terutama dalam konteks usaha pemulihan untuk bangkit kembali dari krisis pandemi? Mungkin bisa dikaitkan dengan peran dari Bapak dan Ibu masing-masing. Ibu Nur sebagai seorang pengusaha dan filantropi, seperti apa Ibu? Ya, jadi kalau saya sih tetap memanggil pemuda ya, yang tadi 5 nilai tadi, itu tuh benar-benar ya kita sehingga udah menjadi karakter kita. Kalau menjadi karakter udah jadi darah daging ya. Jadi maksud saya seperti Pak Bambang tadi juga bilang ya, menjadi politik itu kan perlu kita kejujuran gitu ya. Makanya saya bilang itu nilai ketuhanan itu kan di sana kejujuran, dipercaya ya, optimis. Yang kedua yang paling penting itu juga peduli ya. Gimana kita saling peduli. Sebetulnya kalau semua menghayati saling peduli, pandemi ini bisa cepat selesai ya. Saling peduli, jadi benar-benar mengerjakan prokes, itu kan peduli terhadap orang. Kemudian juga saya merasa orang saling peduli, benar-benar menghayati nih tujuan hidup kita bagaimana bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Itu juga akan korupsi itu nggak akan ada, benar nggak sih? Itu korupsi kan karena dia nggak peduli terhadap orang lain kan. Jadi saya juga sering sampaikan sama karyawan dia untuk mereka ini. Jadi kalau kalian berbuat tidak bagus, itu yang akan mengakibatkan teman-temannya. Jadi makanya kita tuh saling peduli itu selalu kita himbau gitu ya. Jadi saya kalau boleh tuh bagaimana para pemuda tuh saling peduli, kepedulian terhadap orang lain. Bagaimana kita tujuan hidup kita bagaimana bermanfaat untuk orang lain gitu. Bagaimana kita hidup bermakna. Jadi insya Allah ya kalau kita tujuan hidup kita bagaimana bermanfaat orang lain, itu selalu semangat. Jadi entrepreneur itu juga begitu. Sebetulnya entrepreneur yang ini tuh benar-benar yang entrepreneur yang punya tujuan panjang gitu ya. Kayak kami bikin visi. Visi kami adalah bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus
dengan kualitas yang bagus, dengan tata kelola yang baik, sehingga bermanfaat untuk orang pajak. Jadi tujuan kami bikin perusahaan bukan hanya sekadar cari uang, bagaimana bermanfaat. Jadi kalau kita juga kadang-kadang kenapa sih ada pengusaha yang berkembang pesat, ada pengusaha yang ya udah segitu aja. Kalau saya perhatikan pengusaha yang tidak berkembangnya nggak ini karena tujuannya hanya cari uang. Ya udah saya udah dapat uang, mau apa lagi? Ngapain susah-susah gitu kan? Jadi kan sering juga saya ditanya sama anak saya juga, kok nggak bosan ngurus usaha gitu kan? Ya karena tujuan kita bagaimana perusahaan ini terus berkembang dan bermanfaat orang lain, itu membuat kita selalu semangat. Jadi kalau boleh saya yang penting itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bagaimana bermakna untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Semua itu akan berjalan, akan menjadi politikus yang baik, akan menjadi entrepreneur yang baik gitu kan. Dan di satu lagi tadi ketuhanan dengan ketuhanan kita selalu semangat. Jadi bagi saya tetap kembali lagi untuk anak muda 5 nilai itu, ayo kita menjadi penggerak kebaikan. Jadi saya suka kasih tahu sama tim kami juga, ayo kita menjadi penggerak kebaikan. Jadi sehingga penggerak kebaikan di tengah perusahaan disebarkan ke keluarga yang lain, sehingga kalian menjadi bagian dari Indonesia lebih baik. Jadi kalau saya boleh sarankan bagaimana kita menjadi penggerak kebaikan. Penggerak kebaikan ya Bu. Bu kalau boleh follow up sedikit Bu, dengan karyawan Paragon yang ribuan jumlahnya itu Bu dan didominasi oleh anak muda, bagaimana nilai-nilai tadi bisa tertanam di para karyawan ini sehingga mereka bisa menjadi penggerak kebaikan Bu? Ada contoh-contoh sedikit nggak Bu? Gimana? Jadi gini, kita kan kita biasanya selalu tiap bulan nggak ada pertemuan. Saya ingat waktu kami ulang tahun Paragon 35 tahun Februari 2020. 28 Februari. Saya kasih tahu sama mereka, saya tidak memberi target. Saya nggak pernah memberi target. Tetapi yang memberi target adalah orang yang kita bantu. Itu yang kita himbau. Coba bayangkan kalau kalian tidak mencapai target, kalau perusahaan ini tidak tumbuh atau perusahaan ini turun gitu kan, bagaimana nasib yang kita bantu gitu. Kita kan banyak ngasih beasiswa, masa beasiswanya kita stop. Nah itu ternyata, dan kita juga biasanya tayangkan CSR ya. Jadi kami sampaikan sama semua yang gabung dengan Paragon itu kan kita bikin nanti agen perubahan istilahnya ya, disebar ke semua sehingga semua merasakan dan bisa dicoba, bisa dirasakan. Saya bilang kalau kita memberi sesuatu ke orang lain, kebahagiaan itu akan kembali ke kita. Itu yang saya sampaikan terus. Ternyata mereka merasakan sekecil apapun kalian memberi, kebahagiaan yang kita berikan itu akan kembali ke kita. Dan ini saya sampaikan juga, ini bukti dari Paragon karena kebaikan, akhir kebaikan kembali ke Paragon sehingga perusahaan ini selalu tumbuh menghadapi krisis 98 malah kita berkembang sangat cepat waktu itu karena jual pakai direct selling banyak yang bergabung. Jadi kami banyak sekali mendapatkan momentum yang pas. Nah itu yang saya anggap kan tidak ada kejadian tanpa izin Allah kalau bagi saya ya. Betul, jadi kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan sampai ke kita, balik ke kita. Nah itu yang kita himbau sama semua yang bergabung. Ya alhamdulillah semua pada semangat sih. Jadi kita termasuk di tengah pandemi ini termasuk dikunjungi ya sama 3 menteri waktu itu, termasuk ini industri yang tidak pernah tutup dan kesehatan karyawannya juga terjaga. Waktu itu dikunjungi sama Pak Luhut, Pak BGS sama industrian. Jadi ini contoh. Jadi ini kan sudah terbukti dengan kita memberi semangat. Bagian dari penggerak kebaikan itu ternyata membuat mereka semangat. The more you give, the more we get ya, Bu Nur ya. Jadi kita semakin berkontribusi untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Prof Bambang sebagai policy maker, kira-kira bagaimana presidensi G20 ini kemudian membawa Indonesia untuk keluar dari krisis, Prof? Ya,
Secara global tampaknya semua sepakat bahwa tahun 2022 ini adalah tahun recovery dari pandemi, ya. Karena itu tepat sekali tema dari G20 presidensi di Indonesia ini adalah recover together, recover stronger. Dan paling tidak sebagai presiden G20, Indonesia sudah menunjukkan ya bahwa Indonesia sudah termasuk negara yang recover. Ya. Jadi ada suatu indeks yang coba membandingkan paling tidak di antara 20 anggota atau 20 perekonomian anggota G20, mana saja yang sudah dinyatakan recover, ya, dan mana yang belum, ya. Dan Indonesia sudah termasuk yang sudah, itu satu, ya. Kemudian kita kedua mencatat kemarin pertumbuhan di triwulan 2 April sampai Juni itu cukup tinggi, 5,44%. Memang inflasi terakhir year on year untuk di bulan Juli kemarin itu memang agak tinggi, ya, mungkin cukup paling tinggi setelah tahun sampai dari sejak 2015, ya. Tapi tentunya ada penyebabnya. Pertama, memang ada inflasi global, kemudian yang kedua, inflasi yang rendah di tahun lalu 2021 dan 2020 yang lebih terjadi karena memang waktu itu kegiatan ekonominya masih sangat terbatas, sehingga wajar kalau inflasi juga kecil. Jadi inflasi kecil itu kadang-kadang artinya bukannya berarti memang kondisinya baik-baik saja, bisa juga kondisinya sebaliknya, yaitu kegiatan ekonominya itu kurang berjalan. Ya. Nah, jadi dengan kondisi ini, Indonesia paling tidak sudah menunjukkan contoh bahwa Indonesia sudah mengupayakan untuk masuk ke tahap recovery. Dan yang menariknya, ketika Indonesia sudah menunjukkan data yang cukup baik untuk recovery, ternyata kalau kita lihat di jalan-jalan, ini semua saya kaitkan dengan sikap peduli yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, ya. Meskipun Presiden Indonesia sudah menghimbau, bukan menghimbau lah, sudah menyatakan tidak harus lagi pakai masker. Kemudian PPKM-nya juga sudah di level 1 ya, misalnya untuk Jakarta ya. Tapi kalau saya perhatikan, ya baik di Jakarta maupun saya juga traveling ke beberapa kota di Jawa, di Sumatera maupun ke Bali, masih cukup banyak orang Indonesia yang pakai masker. Ya. Kenapa mereka pakai masker? Ya di satu sisi pasti mereka khawatir dengan dirinya sendiri. Tapi saya ingin mengutip yang disampaikan Bu Nur tadi. Mereka juga peduli ya supaya mereka nggak nularin orang lain. Ya. Karena kan pandemi COVID itu kan bahayanya adalah penularan yang sangat mudah. Jadi kalau kita diprotek dengan masker, maka itu akan paling tidak mengurangi kemungkinan terjadinya penularan. Ini saya bandingkan, kenapa saya sengaja ngomong masker ini, karena kebetulan beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya sempat ke Eropa, sempat ke Australia, ya, dan juga ke Singapura, ya. Boleh dibilang tingkat pemakaian masker kita jauh sekali di atas mereka, ya. Di negara seperti Eropa, di Prancis, di Jerman, di Italia, itu ketika saya pakai masker, saya merasa aneh sendiri, ya, karena yang lain nggak pakai masker, gitu. Nah, bagi mereka mengatakan, ya ini kan sudah endemi, ya. Kalau kena ya kena aja, toh nggak apa-apa, ya. Tapi kan konsekuensi kalau kena, misalnya kita harus isoman, misalkan seminggu. Memang kita tidak sakit, tapi kan isoman seminggu tuh nggak enak sama sekali, gitu loh. Betul, ya, apalagi bagi manusia yang biasanya aktif, gitu. Nah, jadi saya ingin mengaitkan ini bahwa di Indonesia ini kita punya kelebihan, ternyata rasa solidaritas dan rasa peduli kita masih cukup tinggi. Paling tidak tadi dibandingkan dengan negara-negara yang bisa kita kategorikan negara barat kan, baik Australia maupun yang di Eropa ya. Dan makanya saya juga tidak heran kalau di Indonesia orang memang sudah mulai mengkhawatirkan tingkat penambahan kasus per hari 5.000, 6.000. Tapi ketika saya di Italia itu tingkat penambahan per harinya ratusan ribu dan yang meninggal itu double digit. Ya, jadi bukan penyakit enteng juga gitu loh, COVID meskipun kondisinya sudah dinyatakan endemi di negara-negara Eropa tersebut. Nah itu, jadi menurut saya kita paling tidak punya kepemimpinan dari role model karena kita berhasil sudah membangkitkan ekonomi, masih bisa menjaga inflasi, dan di sisi lain kita punya modal sosial, kepedulian sosial yang sangat tinggi sehingga orang tetap tadi prokes. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Oke, terima kasih. Jadi ada social capital di situ ya, Prof. Bambang ya. Ada modal sosial berupa kepedulian bersama. Nah, ini ada follow up question dari situ, Prof. Ini terkait dengan semangat gotong royong atau semangat kolektivitas. Karena kita sekarang
sedang berbicara tentang pemimpin dalam konteks Indonesia, di mana budaya kita memang erat dengan budaya kolektivitas yang tinggi. Nah, apakah budaya kolektivitas ini juga menjadi salah satu pendorong ya agar Indonesia bisa bangkit dan pulih dari krisis, terutama krisis pandemi atau bahkan krisis-krisis sebelumnya, Prof? Kalau Prof lihat. Iya, betul sekali. Jadi memang kalau saya melihat mungkin value di Indonesia yang mungkin bagi sebagian negara barat yang kita kategorikan negara maju itu barangkali kurang relevan, itu ada dua. Satu adalah gotong royong atau kerjasama ya pada intinya, dan kedua mengenai rasa kekeluargaan ya. Mungkin kekeluargaan sama gotong royong tidak langsung berkaitan, tapi saya melihat ada linknya lah. Kenapa saya angkat dua ini? Karena itulah yang kebanyakan menyelamatkan Indonesia ketika kita menghadapi krisis yang berat ya. Contoh waktu 98 ya, 98 waktu kita menjadi bagian dari krisis finansial Asia, banyak bank bangkrut dan segala macam, banyak orang yang juga PHK ya. Tapi pada waktu itu kelihatan sekali terutama dari sisi keluarga ya, itu banyak mendukung ya pihak-pihak yang waktu itu kehilangan pekerjaan dan segala macam, pihak yang bangkrut, sehingga meskipun ya mereka memang kehilangan pekerjaan, bukan berarti mereka kemudian jatuh miskin atau mereka kemudian dalam kondisi yang sangat berat ya. Dukungan dari keluarga dan kemudian mereka didorong untuk waktu itu kalau kita ingat banyak tahu-tahu banyak warung, banyak orang jualan makanan tahun 98 karena ada ada sense of emergency yang didukung oleh semangat gotong royong ya. Karena ketika mereka membuka warung-warung itu mereka nggak bisa sendirian kan. Mereka itu bekerja sama dengan sesama temannya yang barangkali juga sesama kena PHK atau juga didukung oleh keluarganya. Jadi saya lihat tahun 98 itu yang menjadi semacam kartu penyelamat ya. Jadi istilahnya waktu itu kalau ngitung jumlah UKM, total jumlah UKM jadi banyak ya karena banyak profesional yang beralih jadi UKM terutama di makanan. Yang kedua di pandemi ya. Di pandemi memang pemerintah punya program bansos ya dengan segala macam ini ya, dengan segala macam skema gitu. Tapi saya melihat juga solidaritas sosial ya. Jadi orang yang merasa dia tidak terlalu terdampak oleh pandemi ya, artinya pekerjaannya baik-baik saja, bisnisnya tidak terlalu terganggu, itu kemudian timbul rasa memberinya ya. Jadi lebih rajin memberikan bantuan terhadap pihak-pihak tidak hanya keluarga tapi juga pihak-pihak tetangganya, se-RT ataupun di satu warga yang mengalami ya musibah-musibah dalam pengertian kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, bisnisnya tutup ya. Sehingga meskipun pasti kemiskinan meningkat, tapi paling tidak itu bisa menjadi kartu penyelamat. Jadi ya kesimpulan saya adalah Indonesia ini salah satu modal sosialnya adalah punya kartu penyelamat tadi melalui gotong royong dan kekeluargaan. Jadi pemimpin muda, modal sosial kita adalah kartu penyelamat bagi ekonomi Indonesia ya, tadi dengan kekeluargaan dan juga nilai-nilai gotong royong. Bu Nur, kalau Ibu merefleksikan dengan pengalaman Ibu sebagai pemimpin korporasi, pemimpin bisnis, filantropis, seperti itu, peran gotong royong terutama bagi pemimpin muda seperti apa, Bu? Ya, itu ya seperti yang Prof. Bambang cerita juga ya, saya perhatikan juga demikian ya. Sifat empati terhadap orang lain ini cukup tinggi ya di Indonesia. Saya perhatikan aja di daerah tempat tinggal saya, daerah satu kampung ini ya. Begitu ada pandemi ya, terus kan awal-awal itu memang ini banget ya pandemi itu. Pas dengar itu keluarga itu dapat pandemi, semua itu pada itu gantian kirim makanan. Dan kemudian waktu banjir, saya ingat tuh banjir kan sering ya, itu ya ibu-ibu gotong royong masak ya, terus ngirim makanan. Jadi rasa empati itu memang cukup tinggi sih di rasa gotong royong itu. Sebetulnya di Indonesia ya kalau saya dengar waktu saya kecil-kecil juga di kampung saya kalau bangun rumah itu kan rame-rame, nggak ada pakai ini. Jadi gotong royong, jadi sifat gotong royong itu udah terbentuk sih dari ini dari ya Indonesia merdeka kan juga karena sifat gotong royong, gotong royong dari para
yang dulu yang kalau tidak ada rasa ini ke orang lain tidak akan ada itu yang mau perang pakai senjata ini ya. Jadi saya kira sih memang Indonesia itu kelebihannya rasa sosialnya tinggi. Dan ini memang harus kita pupuk terus ya. Jadi jangan sampai hilang ya, kadang-kadang juga ya saya melihat juga kadang-kadang ada itu ya. Makanya saya selalu menyampaikan rasa peduli, kepedulian ini yang menyebabkan kita bagaimana kita hidup bermakna, bagaimana hidup bermanfaat orang lain. Itu yang terus memupuk rasa gotong royong ini. Jadi kan saling peduli, saling kolaborasi gitu kan. Seperti itu saya merasakan sendiri. Jadi di perusahaan saya sendiri, saya ingat waktu itu kita kami pas lagi krisis tahun 98 itu kan pada karyawan juga bilang dengan secara sukarela, Bu, kita udah nginap aja di pabrik, nginap aja di kantor menjaga gitu kan. Begitu juga pernah kita pabrik kebanjiran itu juga begitu. Mereka nggak pulang ke rumah, malah menyelamatkan barang-barang yang ada. Jadi rasa gotong royong itu memang tinggi sih. Inilah yang menyelamatkan, ya saya sendiri saya merasakan, ini yang menyelamatkan perusahaan gitu kan. Kalau tidak ada rasa gotong royong, wah ini kalau misalnya masing-masing mikirin diri sendiri, oh ini susah. Jadi ini yang selalu saya himbau juga, kita berada di satu kapal yang sama, ayo sama-sama bagaimana kita menyelamatkan kapal ini gitu kan. Jadi waktu pandemi kan lumayan tuh. Jadi ya alhamdulillah sih himbauan saling peduli ini yang bisa menyelamatkan ini. Jadi kalau orang Indonesia bisa menyelamatkan Indonesia, kalau perusahaan juga bisa menyelamatkan perusahaan. Perusahaan ya, baik. Tapi sedikit Bu, kalau pemimpin atau apalagi anak muda kan katanya nilai-nilai kebersamaan itu sudah mulai luntur. Kalau Ibu gotong royong dan kekeluargaan ini apakah mungkin masih melekat di benak para pemuda saat ini, Bu? Kalau saya melihat ya, saya melihat anak-anak saya ya, saya melihat cucu saya gitu kan. Jadi sebetulnya ini didikan ya. Jadi saya juga dapat didikan dari orang tua saya. Dan saya lihat anak-anak saya, justru anak-anak saya itu lebih peduli loh. Jadi mungkin kenal sama Salman ya. Salman tuh lebih ini lagi dari saya. Jadi saya lihat cucu saya juga begitu. Saya pernah ya cerita sedikit ini ya bagaimana. Jadi makanya orang tua itu harus menjadi contoh, menjadi teladan. Dan itu otomatis anak cucunya akan ikut. Saya pernah tiduran di satu bandara gitu ya, bandaranya sepi. Cucu saya negur saya, Nenek jangan tiduran, nanti orang lain nggak bisa duduk dong. Nah, itu kan peduli kan? Mas saya kayak gitu, oh iya. Jadi ternyata makanya saya bilang 5 nilai yang tadi itu kita didik, kita biasakan sehingga menjadi karakter. Kalau udah menjadi karakter udah jadi darah daging ya. Nah kemudian kalau semua udah ngerjakan itu sehingga menjadi budaya kan. Nah mudah-mudahan saya 5 nilai tadi menjadi budayanya Indonesia lah gitu kan. Nah, jadi itu menjadi Indonesia lebih baik itu sih kalau dalam ini saya. Jadi saya ngajak semua biasakan gitu dan menjadi karakter. Bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Gitu, jadi Pak. Kalau putra dan cucu Ibu memiliki nilai tersebut ya mungkin tidak terlepas dari didikan Ibu juga ya sebagai ibu dan juga nenek dari mereka ya Bu ya. Baik, saya mengundang juga di sini para pemimpin muda untuk dapat memberikan pertanyaan kepada Ibu Nur dan juga Prof Bambang ya tentu dengan menyampaikan nama dan juga pertanyaan yang hendak diberikan bisa kepada Ibu Nur Hayati, kepada Prof Bambang atau juga kepada keduanya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi tentang langkah sederhana, langkah yang praktikal. Kita berbicara dengan pemimpin muda di mana saat ini demografi kita juga muda, tadi disampaikan oleh Prof Bambang. Kita juga sudah membahas tentang peran gotong royong, kekeluargaan seperti itu. Apakah ada langkah sederhana yang dapat dilakukan pemuda Indonesia saat ini untuk dapat membantu Indonesia bangkit di masa pemulihan di pasca pandemi ini? Kira-kira apa yang bisa Bapak dan Ibu bayangkan saat ini? Prof Bambang duluan mungkin, silakan. Ya, mungkin 2 hal kali yang utama. Satu tadi, tetap menjaga kepedulian sosial, ya. Karena memang
tadi yang sampaikan Mas Yudo ada benarnya juga ya. Karena zaman sekarang tuh zaman gadget ya. Jadi individualisme di anak muda ini muncul karena kehadiran gadget tersebut ya. Jadi intinya bagaimana menjaga kepedulian sosial tetap muncul, barangkali paling tidak di level keluarga ya, mumpung keluarga di Indonesia itu masih cukup kokoh, itu adalah bagaimana supaya paling tidak komunikasi antar sesama anggota keluarga itu tetap bisa dibangun tanpa harus terganggu dengan gadget ya. Karena itu sudah cerita biasa lah, saya yakin Bu Nur, Mas Yudo sering ke restoran kan ya. Di restoran itu kan kita sering melihat di satu meja keluarga lumayan besar ya, bapak, ibu, kadang-kadang ada kakek nenek, ada cucu, ada berapa anak. Ya banyak mejanya penuh nyap gitu karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya ya. Jadi they are there but they are not interacting each other gitu. Jadi ini tentunya kepedulian sosial tetap harus dijaga, paling tidak dimulai dari rumah tangga. Dan mudah-mudahan kalau nanti semester depan dari level SD sampai perguruan tinggi semuanya sudah tatap muka, mudah-mudahan kemungkinan individualisme ini juga bisa dikurangi ya. Karena saya yakin setelah 2 tahun online, ini pasti ada rasa kangen ya untuk berinteraksi satu sama lain dan tidak lagi tadi terpaku pada gadgetnya. Itu yang pertama. Jadi sikap mendorong sikap peduli. Kedua, mungkin yang paling penting menurut saya adalah bagaimana pemuda itu memotivasi dirinya sendiri ya. Kita tentunya apresiasi kalau ada orang bisa memotivasi orang lain. Tapi mungkin yang paling penting justru motivasi diri sendiri ya. Karena dengan memotivasi diri sendiri, maka kita akan tahu mau kemana kita pergi ya. Jadi jangan sampai ada anak lulus S1 misalkan ya. Terus ditanya, mau ngapain? Nah, nggak tahu deh, nanti lihat aja. Nah, itu artinya dia belum memotivasi diri sendiri. Dia hanya sekolah mungkin karena disuruh orang tuanya, dia sekolah karena malu sama teman-temannya ya. Tapi kan menurut saya sejak dia masuk atau memilih universitas, memilih jurusan misalkan, itu dia harus bisa memotivasi diri sendiri. Saya mau jadi apa? Saya mau berkarya apa? Gitu. Termasuk tadi, oh saya mau jadi pengusaha deh, ya. Karena itu saya mau ambil jurusan ini karena saya ingin jadi pengusaha di bidang ini misalnya, ya. Jadi menurut saya penting sekali loh. Selain kita peduli pada sesama, terhadap diri sendiri, kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Sehingga kita bisa berkontribusilah kepada upaya pemulihan yang memang tidak mudah ini. Iya, jadi yang pertama tadi menjaga kepedulian, salah satunya para pemimpin muda sudah saatnya kalau kita makan malam bersama keluarga, udah saatnya kita sekarang berinteraksi ya, kita tinggalkan gadget begitu ya. Sering banget kita lihat ya Prof ya di meja makan justru hening, justru semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing ya, tanpa berinteraksi. Dan yang kedua tentu kita harus punya kemampuan untuk memotivasi diri kita. Sudah tahu kita mau jadi apa dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan atau visi hidup tersebut ya Prof Bambang. Baik, terima kasih Prof. Ibu Nur, ada kiat-kiat khusus nggak supaya pemuda Indonesia ini bisa bangkit di masa pemulihan pandemi? Ya, untuk para pemuda ya. Jadi kalau saya melihat itu para pemuda supaya bagaimana ya satu kali peduli, yang kedua harus menyadari semua orang tuh punya potensi, ya kan? Jadi seperti Prof. Bambang bilang tadi ya, kita nih siapa gitu ya. Jadi jadi yang penting itu selalu semangat. Jadi kalau anak saya suka bilang sama ini, omset sih boleh turun, tapi semangat nggak boleh turun gitu ya. Jadi semangat. Nah, semangat itu didapat dari mana? Kalau saya merasa semangat itu kita dapat dari mana? Kalau tujuan hidup kita ini bermakna gitu ya, kita mau apa gitu kan. Jadinya sekarang itu kan kadang-kadang kita selalu menuntut ya, selalu menuntut orang tua gitu kan, selalu menuntut negara misalnya, apa sih negara yang berikan ke saya, apa sih orang tua yang telah berikan ke saya. Coba kita balik gitu kan, apa yang sudah kita berikan ke orang tua kita, apa yang sudah kita berikan ke negara kita gitu. Nah ini barangkali itu yang menyebabkan kita selalu semangat. Yang penting itu semangat gitu loh ya. Jadi jangan sampai
sekarang kan sering sering sekali ya sedikit-sedikit galau.com gitu kan kadang-kadang. Jadi Kena memang mental. gadget itu jadi gimana kita sebetulnya membuang sifat-sifat negatif gitu ya. Iya. Dan selalu berpikiran positif itu sebetulnya sih lebih ininya ya. Kita selalu berpikiran positif. Nah, itu bagi saya selalu berpikiran ke positif itu dengan ketuhanan. Jadi coba kita gali ya. Itu dengan kita yakin gitu ya, dengan yakin ada yang ngatur gitu ya. Ya, kita selalu optimis, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itu yang saya rasakan ya dulu kan kalau sama saja sih, sama kondisinya dulu saya juga waktu mau masuk ITB gitu ya, khawatir banget terima apa enggak ya gitu kan. Tapi ya optimis itu sih sebetulnya ya kalau kita harus kita harus selalu buang semua negatif, ingat selalu yang positif sebetulnya gitu. Sebetulnya membuat kita galau segala macam dengan kita ingat negatifnya. Kita lupa yang positif, padahal mungkin lebih banyak positif daripada negatif gitu. Jadi kalau saya ini boleh saran tuh, ya kita menghindari juga melihat membaca yang negatif-negatif, kemudian yang membuat kita ribut gitu kan. Saya sekarang alhamdulillah nggak usah kalau ada grup-grup yang membuat kita ribut, lebih bagus tinggalkan saja gitu. Selalu berpikiran positif sih kalau saya sih. Itu penting Bu ya, menjaga kewarasan ya, supaya tetap berpikir positif ya, menjaga semangat juga. Dan mungkin tadi ya, mungkin seperti Kennedy Bu ya, don't ask what your country can give you, tapi ask what you can give to your country. Seperti itu ya Bu ya, supaya kita tetap bisa berkontribusi positif kepada masyarakat. Dan jangan pernah berpikir negatif ya untuk para pemimpin muda di Indonesia. Nah, terima kasih Prof. Bambang dan juga Bu Nur. Ini ada pertanyaan dari audiens, dan ini pertanyaan dari berbagai penjuru Indonesia. Ada Mas Bopi Aditya Kristianti, Mas atau Mbak sepertinya ya, Bopi Aditya Kristianti dari Banyumas. Ini saya tujukan ke Prof. Bambang saja, karena tadi Prof. Bambang yang mengulas tentang visi Indonesia Emas 2045, dan tadi Prof. Bambang sempat menyampaikan bahwa we are on the right track, tapi secara ekonomi begitu ya. Tapi di sini concern-nya Bopi di sini adalah bahwa SDM Indonesia belum ideal. Nah, ini apakah kita masih on the right track, even though gitu ya, our human capital itu tidak ideal, Prof. Bambang? Oke. Kalau on track atau tidak, saya masih mengatakan on track, tetapi ada tetapinya, yaitu kita harus bekerja lebih keras. Satu, karena disrupsi dari pandemi, lumayan nih, 2 tahun nih agak mengganggu kemajuan dari perekonomian dan pembangunan kita ya. Dan yang kedua, persis seperti concern dari Aditya sendiri, yaitu mengenai human resources ya. Kan 2 tahun ini juga ya orang banyak mengatakan pendidikan online jelas jauh dari ideal ya, sehingga ada disrupsi juga di pendidikan atau di pembinaan SDM karena adanya pandemi. Nah, karenanya yang saya katakan tadi, kita harus kerja lebih keras dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kerja lebih keras dalam rangka mengurangi kemiskinan, dan kerja lebih keras dalam rangka memperbaiki sumber daya manusia. Nah, kalau saya katakan di satu sisi kita memang terdisrupsi oleh pandemi, tapi di sisi lain termasuk dalam pembinaan SDM, kita punya alat penolong yang namanya teknologi digital. Jadi digitalisasi itu di dalam sisa waktu ini 2022 sampai 2045 harus dioptimalkan agar bisa dipakai untuk penguatan SDM. Ya, jadi SDM kita tidak ketinggalan, tapi SDM kita langsung dipercepat dengan transformasi digital yang tepat. Ya. Barangkali itu resepnya kalau kita masih ingin cita-cita 2045 tercapai. Ya. Jadi para pemimpin muda, salah satu leverage-nya atau pendorong di sini, pengungkitnya adalah teknologi. Jangan pernah lupakan peran teknologi sebagai pendorong ekonomi, terutama kalau kita memiliki disadvantage tertentu. Seperti itu ya, Prof. Bambang. Baik, pertanyaan berikutnya lebih tepat kalau kita ajukan kepada Ibu Nur,
Karena tadi kebetulan Ibu Nur juga yang menyampaikan tentang pentingnya inovasi sebagai salah satu dari 5 nilai Paragon ya Bu ya. Yes. Bagaimana cara membangun semangat kreativitas dan inovasi dalam kepemimpinan agar dapat terus relevan ya dan adaptif di kondisi apapun, terutama kondisi krisis. Stay relevan. Semua orang sekarang berbicara tentang relevansi. Silakan Ibu. Jadi mungkin kita ini dulu. Biasanya orang kalau ngomong inovasi gitu ya, pasti mikirnya menciptakan sesuatu produk yang baru atau ini teknologi baru gitu kan. Padahal yang namanya inovasi itu adalah bagaimana kita membuat sesuatu yang lebih baik gitu kan. Dan kemudian bagaimana kita, kalau saya bilang inovasi itu bagaimana kita membuat sesuatu melebihi harapan orang lain gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Ya kembali lagi, berarti kita harus selalu berpikir kebaikan gitu, lebih baik. Jadi kalau kita misalnya mengerjakan sesuatu, bagaimana sih caranya kita supaya pekerjaan ini lebih baik gitu kan? Kita melayani lebih baik. Jadi kita harus bekerja lebih baik dari orang lain. Itu udah inovasi sebetulnya. Dan satu lagi ya di tengah persaingan misalnya ya, kita bagaimana mengerjakan sesuatu yang beda dengan orang lain gitu kan. Nah, itu dengan semangat, maksud saya berbuat suatu kebaikan itu isolasi kan terlatih kreativitasnya gitu kan. Jadi misalnya melihat orang lagi kesulitan gitu kan, gimana kita membantu orang kesulitan, itu udah suatu kreativitas juga gitu kan. Jadi nggak harus juga menciptakan sesuatu yang ventilator gitu kan. Jadi jadi sebetulnya sesuatu yang kecil, sesuatu perbaikan yang kecil itu udah inovasi. Nah, bagi sisi itu. Jadi ya selalu kita memikirkan sesuatu lebih baik gitu. Jadi makanya kami itu bagaimana hari ini lebih baik dari hari kemarin gitu kan. Dan hari esok lebih baik dari hari ini. Nah, itu sudah inovasi. Betulnya itu sih. Sederhana. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Jadi semangat continuous improvement ya para pemimpin muda. Kaizen ya, continuous improvement, bahwa segala sesuatu pasti bisa kita perbaiki dan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan tadi kata Prof. Bambang, di setiap krisis pasti akan ada selalu inovasi yang terlahir dari krisis tersebut. Baik, terima kasih Prof. Bambang dan juga Ibu Nur Hayati atas waktunya dalam diskusi yang seru ini tentang pemimpin muda dan juga tentang kebangkitan Indonesia, terutama tadi disampaikan oleh Prof. Bambang tentang Indonesia Emas 2045. Sekarang kita wrap up ya pembicaraan kita, dan kira-kira dari Prof. Bambang dan Ibu Nur Hayati masing-masing, kalau Prof. Bambang dan Ibu Nur Hayati bisa menyampaikan beberapa closing statement yang Bapak dan Ibu pikirkan tentang peran pemimpin muda di tengah kebangkitan Indonesia, monggo kira-kira apa yang hendak disampaikan. Kita mulai dari Prof. Bambang terlebih dahulu, silakan. Ya, bagi pemuda di seluruh Indonesia, kita semua ini beruntung ada di Indonesia yang begitu kaya akan sumber daya alam dan juga sumber daya hayati. Jadi artinya itu harus dimanfaatkan, tetapi harus dilakukan dengan kerja keras, dengan pemahaman teknologi, dan dengan semangat entrepreneur. Dengan demikian, itulah yang akan menjadi dasar dari Indonesia Emas atau Indonesia Negara Maju di tahun 2045. Baik, terima kasih Prof. Dengan tadi ya, inovasi, kreativitas ya, dengan semangat perbaikan tadi. Ibu Nur Hayati, silakan Ibu. Jadi kalau saya balik lagi, bagaimana kita merubah ini kita menjadi orang mendorong kebaikan gitu ya. Jadi menjadi lebih baik. Nah kemudian, tentu juga dengan kembali lagi saya sebetulnya 5 nilai ya. 5 nilai itu kan dengan optimis, kepedulian, kerendahan hati, kita belajar terus-menerus gitu kan. Dan kemudian ketangguhan itu kita kerja keras, disiplin, dan inovasi. Insya Allah sih, maksud saya dengan kembali lagi dengan 5 nilai itu, kita bisa sukses dan Indonesia bisa lebih baik. Dan anak muda mau apa saja yang dikerjakan dengan 5 nilai itu insya Allah adalah demi kebaikan.
Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Prof. Bambang Brojonegoro dan juga Ibu Nurhayati Subakat atas waktunya malam ini. Kita sudah berdiskusi ya tentang bagaimana kita sebagai pemimpin muda kita bisa lead better ya to rise stronger untuk kebangkitan Indonesia ya. Kuncinya tadi saya lihat tentu kita harus menjaga semangat ya, dan tadi seperti disampaikan Prof. Bambang ya, anak muda harus berani ya untuk bisa berperan lebih aktif baik dalam dunia politik maupun dunia bisnis dengan semangat entrepreneurship dan inovasi, dan Ibu Nurhayati dengan semangat continuous improvement, perbaikan setiap hari harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Baik, terima kasih sekali atas waktunya Prof. Bambang dan Ibu Nurhayati. Dan juga kepada para peserta yang malam ini hadir, ya terima kasih sudah menyaksikan Lead the Fest seri yang pertama ini, dan kami persilahkan kepada Prof. Bambang Brojonegoro dan juga Ibu Nurhayati Subakat untuk kembali ke backstage.